Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Lama banget aku nggak upload video ya. Kira-kira dari kapan ya? 2 minggu atau bahkan 3 minggu kemarin aku nggak upload guys ya. Gimana guys ya, jadwal ngajar aku di rumah ini udah penuh gitu ya. Jadi belum sempat bikin video ya. Ini baru sempat lagi nih aku sempetin bikin video penalaran umum persiapan UTBK SNBT 2024. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya yaitu penalaran matematika dan pengetahuan kuantitatif, silahkan tonton dulu. Buat linknya gak ada di deskripsi. Oke, langsung aja guys ya. Kita di sini bakal bahas beberapa tipe soal penalaran umum, yaitu ada penarikan kesimpulan seperti ini. Terus yang nomor 2 ini adalah pola tren gitu ya. Kita mengamati trennya kayak apa gitu. Terus ntar ada nomor 3 ya. Nomor 3-nya mengenai argumen sedikit. Oke. Buat teman-teman yang belum daftar tryout UTBK SNBT 2024 silakan segera daftar teman-teman ya. Karena rugi banget kalau nggak ikut. Hanya dengan 10.000 teman-teman bisa dapat fasilitas satu kali mana sih. Oh, ini nih, satu kali tryout dan 2 kali kelas via Zoom. Ini dia. Jadi ada 1 kali tryout dan 2 kali kelas gratis via Zoom guys. Pelaksanaannya tanggal 18 Februari 2024. Silakan teman-teman pantau infonya di Instagram dan ikuti alur pendaftarannya dan mengisi link pendaftaran di bit.ly/daftar.to.edu. Oke, yuk kita mulai bahas soal nomor 1 ini mengenai penarikan kesimpulan teman-teman ya. Jika semua orang suka berwirausaha, maka lapangan kerja untuk orang lain meningkat. Terus berikutnya, pada kota X, lapangan kerja untuk orang lain tidak meningkat. Maka apa nih? Teman-teman silakan bisa dijawab dulu, di-post dulu videonya, terus dijawab kira-kira apa nih jawabannya ya. Oke, kalau sudah kita coba jawab ya. Jadi di sini kan kalau kita pakai logika gitu ya, mungkin boleh teman-teman pakai logika, silakan kalau logikanya bagus ya. Cuman ada teori nih yang namanya penarikan kesimpulan, yaitu menggunakan yang namanya modus tollens ya, modus tollens ya. Jadi modus tollens ini mengatakan apa? Kalau Anda punya premis satu gitu, premis satunya itu adalah P maka Q. Oke, jadi di sini P-nya P kecil ya di sini ya. Ini P-nya kan P besar, P kapital gitu. Ini P-nya P kecil. P maka Q gitu. Kalau premis 2-nya itu adalah negasi Q gitu. Negasi Q itu lawannya Q berarti ya. Maka kalau seperti ini kesimpulannya adalah negasi P atau lawan dari P gitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat maksudnya PQ negasi Q itu apa sih gitu, kita di sini ya. Lihat nih, semua orang suka berwirausaha, maka lapangan kerja untuk orang lain meningkat. Berarti ini P-nya nih teman-teman. Semua orang suka berwirausaha itu adalah P-nya. Lapangan kerja untuk orang lain meningkat itu adalah Q-nya. Makanya kalau kita baca itu jadinya jika P maka Q gitu. Berarti jika semua orang suka berwirausaha itu P-nya, maka lapangan kerja untuk orang lain meningkat. Gitu kan? Jadi premis satunya adalah P maka Q ini. Nah, sekarang lihat premis 2-nya. Pada kota X, lapangan kerja untuk orang lain tidak meningkat. Nah, kata kuncinya di kata tidak ini teman-teman. Nah, kamu lihat. Kalau Q-nya tadi apa? Lapangan kerja untuk orang lain meningkat. Nah, ternyata di kalimat kedua ini dia tidak meningkat, berarti kan lawannya kan. Nah, jadi kita katakan kalimat kedua atau premis kedua ini adalah negasi Q teman-teman. Nah, ini sesuai penarikan kesimpulan menggunakan modus tollens. Jadi P maka Q itu premis satunya, premis duanya adalah negasi Q, maka kesimpulannya negasi P. Nah, berarti negasi apa nih? Negasi dari P yang atas, semua orang suka berwirausaha nih. Kita tulis ya, semua orang gitu suka wirausaha ya, wirausaha ya. Ada nggak nih yang suka wirausaha nih? Oke, tinggal kita cari lawannya teman-teman ya. Kalau misalkan tadi Q itu kan lawannya gampang ya. Kalau Q-nya kan lapangan kerja untuk orang lain meningkat, lawannya jadi tidak meningkat. Kalau misalkan saya punya Jakarta adalah ibu kota Indonesia, itu negasinya apa berarti? Negasinya adalah Jakarta bukan ibu kota Indonesia gitu ya. Nah, itu contoh aja. Nah, kalau gini gimana? Semua orang suka berwirausaha itu negasinya apa? Nah, perlu teman-teman tahu kalau teman-teman ketemu kata semua dinegasikan itu menjadi sebagian, teman-teman. Ya, jadi di sini sebagian orang gitu. Ya. Nah, berikutnya di sini yang suka wirausaha itu negasinya adalah tidak suka ya, kayak tadi. Pokoknya kalau negasi itu tinggal lawannya aja. Kalau suka wirausaha berarti negasinya tidak suka gitu. Tidak suka wirausaha gitu ya. Jadi jawaban nomor 1 adalah yang benar yang mana? Betul, yang benar adalah yang A.
atau bukan ini? Bukan ding, bukan ya. Tadi semuanya jadi sebagian ya. Oh iya, salah. Kita hapus dulu guys. Jawaban yang benar adalah yang C ya. Sebagian orang tidak suka berwirausaha. Oke, teman-teman jangan terjebak ya, karena ada kata semua di sini. Semua dinegasikan itu jadinya sebagian. Oke, paham teman-teman ya? Oke. Iya, kita lanjutkan ke nomor 2. Ini model penalaran umum berikutnya, yaitu mengenai tren gitu ya. Tren. Jadi berikut adalah data jarak tempuh supir A dan supir B dalam mengemudikan minibus dalam kilometer sejak hari Senin hingga Jumat. Diketahui tren jarak tempuh bersifat konstan. Bersifat konstan itu artinya polanya tetap gitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat yang sopir A nih. Sopir A itu pola jarak tempuhnya gimana? Kita lihat. Ini kan pertama hari Senin gitu kan. Ini kan Senin sampai Jumat, berarti ada 5 dong. Senin, terus Selasa itu 10 kilo, Rabu itu 20 kilo, Kamis 15 kilo, Jumat 30 kilo gitu kan. Nah, kita lihat nih polanya seperti apa kira-kira di sopir A. Kalau kita lihat teman-teman ya, ini teman-teman bisa pause videonya dulu, bisa menebak-nebak dulu ya polanya seperti apa. Ya, jadi polanya gini, ini 15 ke 10 itu kan dikurangi 5 ya. 10 ke 20 itu dikali 2, 20 ke 15 itu dikurangi 5, 15 ke 30 itu dikalikan 2. Oke, kelihatan polanya kan? Nah, jadi untuk pola berikutnya ini berarti kan hari apa? Jumat, ini kan Sabtu ya. Sabtunya berarti diapain? Dikurangi 5, ini ketemunya adalah 25, ini hari Sabtu ya. Terus berikutnya itu dikalikan 2, jadi ketemunya adalah 50. BTW ini aku nulisnya agak menceng guys ya, agak miring. Udah nggak apa loh ya. Nah, ini sopir A nih. Kita udah cukup sampai hari Minggu ini aja, karena lihat pernyataannya nih. Ini kan cuma sampai hari Minggu doang nih paling lama ya. Terus lihat sopir B. Sopir B ini polanya kayak apa teman-teman? Jadi ini kan 8 kilo, 9 kilo ini hari Selasa ya. Hari Rabu 13 kilo, 22 kilo hari Kamis, 38 kilo hari Jumat. Oke, polanya seperti apa kira-kira teman-teman bisa menebak dulu? Bisa lah ya, jangan langsung nonton videonya, silahkan tebak dulu polanya seperti apa ya, gampang ini loh. Oke, kalau kita lihat paling gampang deh, 8 ke 9 itu kan nambah 1, betul ya? Betul. Terus kemudian 9 ke 13 itu nambah berapa? Ayo nambah berapa? Betul, nambah 5. Bukan. Nambah 4 guys ya. Dia nambah 4 ya, nambah 4. Terus 13 ke 22 itu nambahnya adalah 9, betul? Nah, terakhir 22 ke 38 itu nambahnya adalah 16. Oke, kelihatan nggak polanya kayak apa? Kelihatan, karena ini pola penambahannya adalah sesuai dengan pola bilangan kuadrat ya. Ini 1 kuadrat, ini 2 kuadrat, ini 3 kuadrat, ini 4 kuadrat gitu kan? Nah, jadi untuk hari Sabtu alias pola berikutnya kita tambah 5 kuadrat, yaitu kita tambah 25 ya. Jadi 38 tambah 25 berapa? Hayo. 38 tambah 25 adalah 64. Bukan 64, 63 ya. 63. Terus berikutnya berarti apa? Dari 63 kita tambahkan 36 ya. Awas, ini 6 kuadrat ya. 63 ditambah 36 itu adalah 99. Ya sudah, kita tinggal konfirmasi nih ke pernyataannya. Ada berapa banyak pernyataan yang benar? Lihat pernyataan 1. Jarak tempuh sopir A pada hari Minggu adalah 50 kilo. Betul nggak pada hari Minggu sopir A itu 50 kilo? Betul ya, hari Minggu kan hari ke-7. Nah, berarti ini betul nih 50 kilo. Pernyataan pertama benar. Terus berikutnya, jarak tempuh supir B pada hari Minggu adalah 99 km. Oh, benar nggak supir B itu hari Minggu nih ya? Ini kan 99 km nih. Ya, jadi benar ya pernyataan kedua ya. Oke, pernyataan terakhir. Selisih jarak tempuh supir A dan B pada hari Sabtu adalah 38 kilo. Nah, lihat ini hari Sabtu loh. Hari Sabtu kan ini yang supir A 25 kilo, supir B 63 kilo. Nah, selisihnya berapa tuh? Kalau kita lihat itu 63 dikurangi 25 ya. Selisihnya adalah iya betul 38 ya. Jadi di sini pernyataan 3 juga benar. Nah, jadi ada berapa banyak pernyataan yang benar? Ada 3 ya. Jadi tiga-tiganya benar nih. Nah, kalau gini kan puas ya, kita menjawab semua pernyataan terus benar semua, itu kan rasanya seneng gitu loh. Oke, jadi gitu ya. Yang penting teman-teman kepikiran bikin polanya kayak apa. Oke, di sini kita lanjutkan ke model soal argumen guys ya. Jadi di sini kita lihat manakah pernyataan yang tepat untuk menggambarkan atau pernyataannya si Ocep dan Ocit ini ngapain sih gitu, memperlemah, memperkuat si A, si B, atau bahkan nggak relevan dengan pernyataan kedua pakar. Oke, kita baca dulu. Pakar A mengatakan
Daging sapi memiliki kandungan protein dan lemak hewani yang sangat dibutuhkan dan membantu meregenerasi sel dalam tubuh. Jadi si A itu bilang bahwa daging sapi itu bagus loh, mengandung protein dan lemak hewani yang bagus buat tubuh gitu. Intinya gitu ya. Nah, terus si pakar B mengatakan daging sapi mengandung tinggi kolesterol. Oh, kolesterol nggak tuh? Yang dapat berbahaya bagi pembuluh darah apabila dikonsumsi dalam jumlah yang besar. Nah, berarti kita lihat ya, si A dan si B ini saling kayak menjatuhkan gitu ya. Jadi pendapatnya kontras gitu. Nah, sekarang kita lihat ada dua orang nih, si Ocep sama si Ocit. Nah, Ocep, seorang ahli sosial, mengatakan bahwa kita dapat memperoleh protein dan lemak hewani dari sumber lain, misalnya dari telur ya, karena harga daging sapi itu relatif mahal. Oke, terus si Ocit bilang lagi nih, dia seorang ahli gizi nih, mengatakan bahwa seseorang yang mengonsumsi banyak daging sapi, dia malah memiliki nilai kolesterol yang rendah tuh katanya. Nah, di sini bagaimana nih komentar kita terhadap pernyataan Ocep dan Ocit nih? Masing-masing tapi ya. Jadi kita lihat Ocep itu bagaimana, Ocit itu bagaimana. Oke, sekarang kita lihat si Ocep dulu ya. Si Ocep terlebih dahulu. Ocep kan bilang bahwa kita bisa loh memperoleh protein dan lemak hewani dari sumber lain, gak harus dari sapi gitu kan. Misalnya telur. Pernyataan Ocep sampai tanda koma itu sifatnya tidak memperkuat A gitu ya, tapi bukan memperlemah A, karena kan tidak ada unsur memperlemah A-nya gitu ya. Di sini dia nggak ngomongin daging sapi sama sekali kan, tapi dia ngomongin protein dan lemak hewani misalnya dari telur. Terus ditambah lagi nih, karena harga daging sapi relatif mahal. Padahal di pernyataan A ataupun B itu nggak ada yang ngomongin harga daging sapi yang murah atau mahal kan. Jadi di sini pernyataan si Ocep ini jawabannya adalah tidak relevan dengan kedua pakar. Jadi untuk si Ocep jawabannya adalah E. Ya, pernyataan si Ocep itu nggak relevan karena nggak ada yang ngomongin harga daging sapi itu mahal atau murah gitu loh. Oke, paham teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut ke si Ocit nih. Si Ocit ahli gizi mengatakan bahwa seorang yang mengonsumsi banyak daging, dia malah punya nilai kolesterol yang rendah. Nah, kita lihat katanya si pakar B tadi. Nah, pakar B kan bilang daging sapi itu punya kolesterol yang tinggi loh, yang dia bisa berbahaya bagi pembuluh darah gitu. Dari sini aja udah kelihatan bahwa si Ocit ini dia seorang ahli gizi gitu kan, mungkin habis meriksa orang gitu, dia banyak makan daging ternyata malah kolesterolnya rendah. Jadi di sini dia sangat melawan gitu ya, memperlemah dari pernyataan si B. Jadi untuk si Ocit, jawaban yang tepat adalah yang B. Si Ocit itu memperlemah pakar B gitu ya. Semangat persiapan UTBK-nya untuk teman-teman semua, dan jangan lupa belajar yang giat, ikutan tryout dari Integral Education. Oke teman-teman, sekian dulu buat video hari ini ya. Jangan lupa buat teman-teman like, comment, share, dan subscribe, karena like, comment, share, dan subscribe itu gratis. Dengan teman-teman like, comment, share, dan subscribe, berarti teman-teman membantu kami untuk membangun channel ini lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa daftar tryout UTBK Integral Education di bit.ly/daftar tryout intedu. Linknya ada di deskripsi. Karena rugi banget teman-teman ya kalau nggak ikut. Hanya dengan 10.000 teman-teman bisa dapat 1 kali tryout dan 2 kali kelas gratis via Zoom. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Stay tune guys. Bye bye, dadah.